Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asyarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita, fid dini wa dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Amin. Baik teman-teman, pada kesempatan video kali ini, saya bersama dengan Kiai Ja'far Shadiq Fauzi Batu Ampar. Ya, beliau datang ke kediaman saya di Jogja ini dalam rangka untuk menelaah buku Keabsahan Nasab Ba'alawi yang ditulis oleh tim daripada Robitoh Alawiyah, ya, yang mana kemudian nanti kita akan membuat bantahannya. Namun, ya, ini kita perlu bertanya kepada Kiai Ja'far ini, bagaimana pandangan beliau terhadap buku Keabsahan Nasab Ba'alawi, ya, yang selama ini beliau pelajari dan akan membuat bantahannya beliau. Bagaimana Kiai? Menurut panjenengan isi dari bukunya itu, Kiai? Awalnya ya, saya itu awalnya kaget ya, karena kata pengantarnya itu 50, Gus. Iya. Ya, katanya Dari ulama-ulama. Dari ulama-ulama, kiai-kiai, termasuk ya beliau-beliau yang mulia lah. Terus timnya katanya banyak. Nah, saya mau baca itu awalnya kaget gitu, takut gitu. Tapi setelah dibaca, kok ibaroh dan kaidahnya itu kok menusuk kepada mereka sendiri. Dari kaidah-kaidah ilmu nasab ya, di antaranya syuhra wal istifadah, yang buat mereka itu sudah sahih, tapi kalau ditinjau kembali dari kaidah ilmu nasab tidak memenuhi syarat. Syarat syuhra wal istifadah yang 4. Terus kemudian jika memang sudah tidak memenuhi syarat syuhra wal istifadah, maka dia harus mengambil alternatif kedua, turuk isbat nasab. Jadi harus kembali kepada jalan yang kedua, yaitu yasbutu an-nasab yasbutu bil anamatil wadihat wal bayyinatis sabitat wala yasbutu bisyubuhat. Ya. Jadi nasab itu bisa diisbat dengan alamat wadihat. Apa alamat wadihat itu? Bukti arkeolog, peninggalan, batu nisan dan semacamnya. Terus kemudian kalau memang tidak ada bukti arkeolog, ya jadi harus dengan bayinat sabitat. Ini yang dimaksud oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani sebagai catatan atau kitab sezaman. Dan di kitab keabsahan itu tidak ada yang menunjukkan itu, dan sampai sekarang tuntutan Kiai Imad itu belum dijawab oleh mereka, sehingga mereka nyerang balik, memframing bahwa kitab sezaman itu tidak ilmiah. Ya. Oh, kok bisa tidak ilmiah? Wah, ini bagian dari kaidah ilmu nasab. Ya, begitu. Nah, terus kami setelah mentalaah kitab tersebut, banyak ibarah-ibarah yang gimana ya, kesannya itu terburu-buru. Dan alhamdulillah ini sudah sampai di bab ketiga. Bab ketiga menjelang keempat. Menjelang keempat. Bab ketiga menjelang keempat. Ya, hari ini sampai saya jauh-jauh dari Madura datang ke Jogja ke kediaman beliau. Itu apa? Berbagi ilmu. Berbagi ilmu, dan agar masyarakat atau rakyat Nusantara ini, umat baginda Nabi Muhammad SAW, bisa memandang dan memilah mana yang benar dan mana yang hak di dalam polemik nasab ini. Dan juga yang kedua, untuk mencerdaskan umat, berbagi ilmu. Ya, semoga kita tergolong dalam sabda baginda, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu mudah-mudahan demikian. Dan di menjelang bab keempat ini kami lagi mentalaah riwayat-riwayat yang tertulis di akhir bab ketiga itu. Alhamdulillah ini sudah ada 3 laptop, 1 Chromebook ini. Mudah-mudahan bisa memberi jawaban sebagai pencerahan, ya, untuk meluruskan polemik ini, dan sehingga polemik ini
akhir secara ilmiah, Ya. ya, damai secara ilmiah, insya Allah. Ya. Amin, amin, amin. Terus bagaimana pandangan para kiai, termasuk Kiai Ja'far khususnya ya, pandangan Kiai Ja'far tentang hujah-hujah yang dijadikan lampiran argumentasi oleh mereka di dalam bukunya ini, ya, yang sumbernya itu masih dokumen pribadi atau manuskrip atau makhtut, itu bagaimana, Kiai? Ini ya perlu kita pahami bersama. Dokumen pribadi itu tidak bisa dibuat hujah kalau kita meninjau dengan kaidah ilmu nasab. Iya, itu tidak bisa dibuat hujah ya kalau untuk orang awam ya, orang awam nggak tahu. Kalau catatan Arab itu ya dikira itu hadis atau Al-Quran atau apa, mohon maaf. Dan maha ya. benar itu. Dan maha benar itu ya. Oleh karena itu kami teliti dan kami kaji dan kami jawab semuanya ada. Bab 1, bab 2 sudah rapi semua dengan jawabannya. Insya Allah mudah-mudahan nanti kalau buku ini jadi tolong diakses. Ya. Tolong diakses dan ini akan disebarluaskan untuk mencerdaskan anak bangsa, insya Allah. Dan juga ya Kiai, untuk menghidupkan kembali ilmu nasab yang seakan-akan mati suri di bumi sana ini kan. Iya, mudah-mudahan. Kan di situ sudah di dalam kitab kami yang pertama sudah kami jelaskan dalam muqaddimahnya bahwa ilmu nasab ini yakadu yukhfiha an ayadil khawas wal awam. Ini ilmu nasab ini hampir saja hilang dari tangan-tangan tokoh-tokoh intelektual, tokoh-tokoh rasional, apalagi dari kalangan awam. Ya. Oleh karena itu kami ingin menghidupkan kembali demi kepedulian kami terhadap nasab suci dan nasab mulia baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan iri loh, jangan ditanggapi ini iri hati atau enggak. Ini kepedulian. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Imam Ghazali dalam catatannya, jadi seandainya tidak ada kepedulian, laulal ghira bil ansab, katanya Imam Ghazali, jika tidak ada kepedulian kami bagi nasab baginda bin nasabis syarif, tidak ada kepedulian dan kecemburuan, lahtalatun nas bil ansab, maka semua umat manusia ini akan mengaku-ngaku atau mengkaburkan nasab baginda ini. Saya juga bilang ini tersambung kepada baginda Nabi, ini tersambung kepada baginda Nabi. Jadi upaya perjuangan kami ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap nasab suci dan nasab mulia baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Kiai, ini untuk yang terakhir Kiai. Karena akan durasi juga ya Kiai. Jadi seandainya nanti buku ini sudah selesai, Kiai, sudah selesai, ya, ditulis, ditashih, kemudian di layout dan dicetak, ya. Nah, langkah apa nih untuk Kiai Ja'far sendiri dengan Kiai Ghalib dan juga tim dalam rangka mensosialisasikan ya bantahan hasil karya ilmiah dari panjenengan semua? Ini bagaimana nanti? Langkah pertama. Ini sosialisasinya kami akan mengadakan safari ilmiah antara Kiai Madura dan seluruh para Kiai di Nusantara ini. Ya. Jadi mulai dari Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian luar Jawa. Dan kami akan membawa buku ini sebagai bentuk sosialisasi bantahan terhadap nasab yang beredar, yang berjudul buku nasab keabsahan, keabsahan nasab Ba'alawi. Agar kita semua menanggapi buku tersebut dengan ilmu, bukan dengan cacian, makian itu ya. Dan agar kami ini juga tahu nasab yang sesungguhnya dan nasab yang absah itu seperti apa. Betul. Iya. Betul. Nasab yang syubhat itu seperti apa. Sebagai bentuk pencerahan bagi kami semua. Amin. Ini yang pertama. Terus yang kedua, semoga buku ini, harapan kami ya, ini semoga menjadi tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan barokah dari para leluhur, khususnya para aulia tis'ah, dan mendapatkan persetujuan restu dari seluruh
masyarakat internasional, khususnya para kiai, para pakar nasab, dan semoga nanti sampai di nakobah-nakobah internasional. Alhamdulillah. Amin, amin. Terus yang ketiga, ini demi mencerdaskan anak bangsa yang sekarang dilanda oleh polemik nasab, yang membuat mereka itu kebingungan, di mana sih yang benar dan di mana yang salah. Oleh karena itu, kami ingin membantu mereka dengan ilmu, kajian, dan talaah. Silahkan dibaca dan silahkan dinilai mana yang benar. Seandainya ada yang perlu dikritik, silahkan dikritik. Kami ini manusia, kami ini bisa salah. Dan dasarnya manusia ini adalah salah. Kullukum khoto, ini sabda baginda. Tapi yang benar itu yang berlandaskan dalil. Yang tidak benar yang hanya ngoceh dan bicara seadanya atau semaunya. Baik, Kiai. Sebagai penutup, kita minta kepada teman-teman gitu kan yang memang memiliki kepedulian terhadap perjuangan di dalam mengembangkan disiplin ilmu nasab dan juga meluruskan kesalahpahaman selama ini yang terjadi, selama polemik nasab ini beredar, wabil khusus di media sosial Nah, jadi kita minta kepada semua para pihak untuk ikut serta mensukseskan safari dakwah yang akan diadakan oleh Kiai Ja'far dan Kiai Abdul Ghalib, dan juga insya Allah dengan Kiai Imad, di mana safari dakwah itu akan mensosialisasikan buku ini. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi untuk akhir dari video ini, kami ingin minta kepada Kiai Ja'far nasihat bagaimana kita menghadapi polemik nasab ini, menyikapinya, dan juga mengomentarinya barangkali gitu. Bagaimana Kiai? Cara menyikapi polemik nasab ini, pertama, kita harus menyikapi dengan cerdas, jangan ngawur. Yang pertama. Terus yang kedua, kita harus menyikapinya dengan pola pikir yang rasional. Terus yang ketiga, tentu kita harus menyikapi polemik ini dengan sabar. Dan alhamdulillah kami bertiga sebenarnya, tapi ponakan saya Kiai Abdul Ghalib nggak bisa hadir karena ada kifayah di keluarganya. Akhirnya kami berdua, namun walaupun Abdul Ghalib ponakan saya itu tidak hadir, tapi kita terus berkomunikasi melalui WA. Jadi beliau tidak hadir, namun sumbangsih pemikirannya bersama kita. Alhamdulillah. Dan kami minta kepada teman-teman dukungannya. Ini demi menjunjung tinggi ilmu agama, dan ini demi menjaga nasab suci dan nasab mulia baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga teman-teman yang sudah berpartisipasi dengan kami dan ikut berjuang dengan kami, dan yang ikut menyumbang pikiran, tenaga, dan materinya, semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan yang lebih sempurna. Semoga jalannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga apa yang disumbangkan kepada kita untuk mencerdaskan anak bangsa ini diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda baginda, man anfaqu fi sabilillah fahuwa yukhlifuh. Barang siapa yang menginfakkan bagian dari hartanya, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya. Demikian dari saya, Gus. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami serahkan kembali kepada Gus Hasan. Baik teman-teman, demikian sekilas wawancara kami dengan Kiai Ja'far Shadiq Fauzi, tim yang menulis tentang bantahan daripada buku Keabsahan Nasab Ba'alawi yang ditulis oleh tim Robito Alawiyah. Dan terima kasih kepada teman-teman yang menyaksikan video ini. Mohon like, subscribe, dan komennya. Demikian dari saya sudah cukup teman-teman Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.